Kalau tidak nanti jamaahnya bingung, karena kebetulan ada PWNU, Kiai Haji Dr. Jujun Junaidi, makmum yang lihat siapa? Oh, NU. Allahumma hdina fi man hadait. Pas kebetulan nanti yang datang Ustadz Adi Hidayat, nggak pakai kunut, jamaahnya bingung, akhirnya kelahi. Dulu orang masih kelahi masalah kunut, nggak kunut. Alhamdulillah sekarang anak muda udah nggak kelahi lagi Pak Ustadz. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat subuh. Jadi untuk mengangkat khilaf ini bagaimana caranya? Al-hakim yarfa'ul khilaf. Pemimpin ulil amri mengangkat khilaf. Kalau diserahkan kepada masyarakat, masyarakat bingung. Maka pemimpin menetapkan kita pakai mazhab Syafi'i. Tapi ada masjid pondok pesantren, ada masjid ormas, ada masjid yang dimiliki pribadi, silakan pakai mazhab masing-masing. Alhamdulillah, Jabar juara. Allahu Akbar. Mengapa jawabannya mesti alhamdulillah? Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak bisa dibawa mati menghadap Allah. Maka segala sesuatu diawali dengan alhamdulillah. Hari ini kita bisa hidup, kita awali kehidupan kita dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diberikan rezeki alhamdulillah. Quran hilang 7.000, innalillah. Insyaallah mudah-mudahan diganti dengan lebih banyak lagi. Jawa Barat juara itu memotivasi karena kita disuruh untuk selalu bersaing. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam kebaikan orang mesti selalu bersaing. Insyaallah Jawa Barat akan selalu menjadi juara insyaallah. Kenapa ditutup dengan Allahu Akbar? Karena orang yang juara itu muncul egonya, bangganya, saya yang besar, maka dia tutup dengan Allahu Akbar. Walaupun yang juara itu Jawa Barat, tapi yang besar itu tetap Allah. Karena kalau tidak kita akan merasa akulah yang paling besar, maka ditutup dengan Allahu Akbar. Alhamdulillah, Jawa Barat juara, Allahu Akbar. Ustadz dapat penjelasannya dari siapa? Ya saya jelaskan aja sendiri. Kalau benar alhamdulillah, kalau tidak benar mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anak raja membeli katun. Katunnya bergambar janur. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dipakai Bapak Gubernur. Itu sekedar membalas saja, karena tradisi berpantun ada istilah menyambut, kalau tidak dijawab berarti tidak hormat. Saya duduk satu majelis dengan Kiai Haji Dr. Jujun Junaidi, pernah, selalu, sering di TV saya datang ke pondok pesantren beliau. Saya duduk dengan Kang Edwin, pernah. Setiap saya ke Bandung ketemu dengan beliau. Saya duduk satu majelis dengan Bapak Dr. Muhammad Ridwan Kamil, pernah satu majelis, cuman jauh. Tapi satu majelis dengan mereka bertiga baru di Masjid Al-Jabbar ini. Allahu Akbar. Itu hebatnya orang Jawa Barat, setiap ada nikmat langsung Allahu Akbar. Saya rasa dari seluruh kabupaten, kota, provinsi di Republik Indonesia, satu-satunya yang bisa ngasih nama masjid pakai Asmaul Husna sesuai dengan nama provinsinya cuman Al-Jabbar. Saya sudah coba cari-cari,
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Cobalah cari provinsi. Misalnya kami di Riau mau buat provinsi, mau buat nama masjid provinsi, masjid raya pakai Asmaul Husna. Ar-Riau nggak ketemu. Capek juga nyarinya itu. Jadi Masya Allah, Tabarakallah. Ini saya tidak sapa satu-satu. Ada Bapak Direktur BJB Syariah, ada Bapak Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak ada kepala. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tausiah di Masjid Kebanggaan Sumatera Barat di Kota Padang, masjid yang unik, satu di antara 10 terunik di dunia, bisa dicari beritanya. Dan itu yang menggambar, yang mendesain adalah Kang Emil, Bapak Dr. Haji Ridwan Kamil. Jadi saya ini orangnya suka penasaran, termasuk yang di Masjid Palestina itu juga, termasuk Masjid Al-Jabbar itu nggak ada kubahnya. Masjid yang di Sumatera Barat nggak ada kubahnya, masjid ini juga nggak ada kubah bulat. Masjid yang ada di Palestina juga, betul kata Kiai Jujun Junaidi, masjid yang beliau buat itu gambarnya unik-unik. Lama saya berpikir, mana kubah? Rupanya kubahnya sudah ditumpuk di Makassar. Jadi ditumpuk kubah semua, 99 kubah semua isinya itu. Jadi kalau kita cari-cari ketemu juga jawabannya. Saya nggak nanya beliau, saya pikir sendiri, oh kubahnya sudah ditumpuk. Dan ternyata memang masjid Nabi Muhammad SAW itu pertama kali membangun masjid itu memang nggak ada kubahnya. Tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma yang dianyam, lantainya pasir, dindingnya labin, yaitu tanah liat yang dijemur kering. Jadi masjid Nabi itu nggak ada kubahnya. Jadi kalau kita pakai definisi, jika tidak dibuat Nabi bid'ah, maka membuat kubah itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi bid'ah yang paling besar ya Masjid Kubah 99 itu. Itulah bid'ah yang paling besar. Jadi arsitektur Islam itu mengalami perkembangan yang luar biasa dengan perjalanan umat Islam. Ketika Islam sampai ke Mesir, dibawa oleh seorang gubernur bernama Amr bin As, menyeberangi Laut Merah sampai ke kota Fustat. Disitulah makam Imam Syafi'i sekarang, yang berubah menjadi kota Al-Qahirah. Orang barat susah menjemput Al-Qahirah, disebut dengan Kairo. Maka mereka melihat di pantai laut Mediterania itu ada tempat api. Tempat api itu bahasa Arabnya manarah, satu tiang di tepi pantai samudra Mediterania. Kota itu didirikan oleh seorang laki-laki yang gagah perkasa bernama Alexander the Great. Maka kota itu diberi nama Alexandria. Jadi kalau saya membuat satu kota, nanti saya buat namanya Somadia. Alexandria ini kota didirikan Alexander the Great, 200 km dari Kairo. Yang nggak percaya berangkat ukur sendiri. Maka di situ ada tiang tempat api di tepi laut, supaya bahtera di tengah malam yang mendarat tahu bahwa sudah dekat kota. Kita menyebutnya mercusuar, dan orang Arab menyebutnya manara. Ketika Islam sampai, umat Islam melihat, oh ini bagus sekali, ini bagus sekali menara ini. Akhirnya diangkat, diletakkan di samping masjid, apinya dibuang. Maka jadilah dia menara tempat azan. Muazzinnya naik ke atas mengumandangkan azan. Jadi membuat menara itu bid'ah, karena Nabi nggak buat. Apalagi menaranya di dalam masjid, banyak sekali menaranya. Yang ternyata ini bukan tempat api, tapi tempat angin. Ini AC guys.
AC tidak perlu lebih dari atas kepala, cukup dari bawah supaya dingin dan hemat energi 25%. Ustaz tahu dari mana? Kan ada kata sambutan Kang Emil tadi. Artinya apa? Bahwa arsitektur itu diatur oleh Nabi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, masalah dunia kamu lebih tahu. Dulu Bilal itu azannya di atas satah atap rumah, karena atap rumah mereka tidak begini, karena tidak ada hujan lebat, datar saja rumah orang Arab. Naik Bilal ke atas, tapi begitu ada tempat yang lebih tinggi, apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas, berkumandang azan, suara lebih menggelegar. Nabi tidak mengatur masalah bangunan ini, selama dia baik silakan. Ketika Islam sampai ke Bizantium, Bizantium diambil dari nama salah seorang kaisar Bizanti, maka disebut kekuasaan itu Bizantium. Tradisi mereka membuat atap dengan tiang melengkung, tiang yang biasanya lurus dibuat melengkung. Dengan tiang melengkung itu manfaatnya tidak ada tiang di tengah yang memutus shaf, sehingga umat Islam melihat ini bagus sekali, akhirnya dijadikan kubah yang pada awalnya tidak ada. Masjid Nabawi itu pakai kubah. Ketika Islam sampai ke Bizantium, ke Romawi, ke Eropa, kalau kita lihat bangunan masjid yang dirubah oleh Muhammad Al-Fatih, yang sebelumnya bangunan yang didirikan oleh Kaisar Konstantin, kota itu bernama Konstantinopel. Konstantin menaklukkan kota itu saat umurnya 21 tahun. Begitu juga dengan seorang panglima perang, Tariq bin Ziyad, menyeberang menundukkan Eropa, umurnya 20-an tahun. Usamah bin Zaid ketika diangkat Nabi menjadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Usamah bin Zaid menjadi penakluk 18 tahun. Muhammad Al-Fatih menjadi penakluk 21 tahun. Kamu umurnya berapa? 22 Ustaz. Apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Ini yang di hadapan saya ini adalah para penakluk-penakluk semua, insya Allah. Takbir. Alhamdulillah, Jawa Barat juara. Allahu Akbar. Itu mesti diingat. Nanti siapapun yang nanya ketemu di jalan, itu jawabannya. Kumaha Damang? Alhamdulillah, Jawa Barat juara. Allahu Akbar. Saya kumaha Damang itu lama juga ngapalnya itu, dari sejak di Mesir dulu. Saya di rumah, satu rumah sama orang Jawa Barat. Awal-awal tahu kumaha Damang itu ya dari dia. Cuman dulu saya selalu salah kalau ngomong, susah saya membedakan antara Damang dengan dahar. Jadi kalau ketemu kumaha dahar, salah mat Damang kata dia. Oh iya. Tapi lama-lama sekarang udah agak lancar dikit. Tapi jawabannya baru tahu di sini. Dulu kalau ditanya hatur nuhun sami-sami, sami itu nama anak saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah urusan bangunan silakan, tapi berkreasi dalam masalah ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah membuat aturannya. Wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikuti. Wa manahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkan. Dan alhamdulillah kita hanya berkreasi dalam hal bangunan, tapi dalam hal masalah ibadah, tadi dari imam saya tahu bahwa Masjid Al-Jabbar ini berdasarkan mazhab Syafi'i, maka tetap kita jaga nih sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Dari mana Ustaz tahu Masjid Al-Jabbar ini ikut mazhab Syafi'i? Dari bismillah jaharnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram enggak pakai bismillah? Bismillahnya ada, cuma enggak kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Karena kebetulan Saudi Arabia itu mazhab resminya adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali dengan mazhab Hanafi
bismillahnya sir. Tapi kalau di Maroko, tempat saya kuliah dulu, itu nggak ada bismillah sama sekali. Karena menurut mazhab Maliki, Fatihah itu ayat satunya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi langsung aja Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan orang Maroko kalau sholat tangannya lepas ke bawah. Dari mana Ustaz tahu Masjid Al-Jabbar pakai mazhab Syafi'i? Tadi habis ruku imamnya i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Oh, ini bermazhab Syafi'i. Karena dalam subuh berkunut. Kenapa di Makkah Madinah kita tidak pakai kunut? Karena mazhab Hanafi dan Hambali tidak ada kunut subuh. Kalau mazhab Maliki di Maroko Pak Ustadz, mazhab Maliki pakai kunut, kunutnya sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, pas imamnya bilang Allah, saya ruku. Rupanya maksud imam Allahumma hdina fi man hadait. Ruku, sebelum ruku kunut. Saya 2 tahun belajar mazhab Maliki di Maroko. Guru-guru saya mazhab Maliki. Tapi pas pulang ke Pekanbaru Riau, nggak pernah saya coba sekalipun di masjid saya. Walaupun saya ketua masjid, nggak pernah saya coba. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian habis walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahumma hdina. Ini kan masih Ahlus Sunnah. Iya. Kenapa Ustaz nggak pakai? Apa Ustaz takut diganti jadi ketua masjid? Saya nggak pakai. Saya khawatir kalau saya sholat pakai mazhab Maliki di masjid saya. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung jamaah berbisik, sesat. Walaupun tidak keluar dari 4 mazhab. Jadi selama tidak keluar dari 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak boleh membawa mazhab yang di luar satu mazhab yang diamalkan mayoritas. Mayoritas masyarakat kita memakai mazhab Syafi'i. Masjid yang milik provinsi masjid raya, kabupaten kota masjid agung, yang ada di kecamatan masjid besar, yang ada di tingkat kelurahan masjid jami. Maka ini adalah simbol, ini kita jaga. Kalau tidak nanti jamaahnya bingung. Karena kebetulan ada PWNU Kiai Haji Dr. Jujun Junaidi, makmum yang lihat siapa? Oh, NU. Allahumma hdina fi man hadait. Pas kebetulan nanti yang datang Ustadz Adi Hidayat, nggak pakai kunut, jamaahnya bingung, akhirnya kelahi. Dulu orang masih kelahi masalah kunut, nggak kunut. Alhamdulillah sekarang anak muda udah nggak kelahi lagi Pak Ustadz. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat subuh. Jadi untuk mengangkat khilaf ini bagaimana caranya? Al-hakim yarfa'ul khilaf. Pemimpin ulil amri mengangkat khilaf. Kalau diserahkan kepada masyarakat, masyarakat bingung. Maka pemimpin menetapkan kita pakai mazhab Syafi'i. Tapi ada masjid pondok pesantren, ada masjid ormas, ada masjid yang dimiliki pribadi, silakan pakai mazhab masing-masing. Saya nggak nyaman di masjid pesantren itu Pak Ustadz. Kenapa? Nggak sesuai dengan saya. Ya salah kamu sendiri, carilah masjid yang sesuai dengan kamu. Ini penting untuk mengatasi masalah-masalah khilafiyah yang terjadi. Inti substansi dari yang saya sampaikan ini adik-adik paham kan? Memang kalau belum sarapan sulit nangkap memang. Yang saya tanya adik-adik itu, karena bapak-bapak insya Allah saya nggak yakin juga paham, tapi insya Allah paham. Masjid kita ini jamaahnya 40.000. Allahu Akbar. Kajian insan kamil biasa dilaksanakan duha. Lalu tadi saya tanya, ini kenapa dilaksanakan subuh? Ngikut jadwal Ustadz Somad. Saya jadi nggak enak hati. Tapi jamaah yang nggak bisa datang karena terlalu subuh, jangan khawatir.
kajian ini tetap bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kemana kita akan membangun bangsa ini ke depan? Kita mengarahkan kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dunia ini, NKRI ini, Jawa Barat ini akan tetap menjadi indah kalau ada 4 tiangnya. Tiang Masjid Al-Jabbar itu adalah siddiq, amanah, tabligh, fatanah, simbol dari sifat sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kurang, alhamdulillah Jawa Barat juara. Allahu Akbar. Kalau di tempat lain cukup takbir Allahu Akbar, tapi kalau di Al-Jabbar mesti alhamdulillah Jawa Barat juara, Allahu Akbar. Saya khawatir nih pindah provinsi lain saya bawa juga jawaban ini. Tiang yang pertama, simbol maknanya adalah ilmul ulama. Selama ilmunya ulama dipakai, maka insya Allah Indonesia, Jawa Barat tetap terjaga, terpelihara insya Allah. Saya ini orangnya yang suka penasaran, kenapa Kang Emil membangun sampai 70 masjid, 8 pesantren? Apa yang melatar belakanginya? Apa ini untuk bahan kampanye? Lama saya merenung. Setelah ngobrol-ngobrol, ternyata kakek beliau Kiai Mukhidi adalah panglima mujahid fisabilillah, menolong agama Allah melawan Belanda dan membangun pesantren, berpesan jangan berhenti membangun masjid. Baru saya paham. Itu pertanyaan tidak bisa kita tanyakan ke orang melalui WhatsApp. Kita mesti ketemu langsung. Apa motivasi? Ternyata mengamalkan ilmunya ulama. Jadi kalau ilmunya ulama ini diamalkan, insya Allah selama masih ada ulama yang mengawal negeri ini, orang tahunya Hari Pahlawan 10 November. Betul? Orang lupa bahwa Bung Tomo, Jenderal Sudirman meminta fatwa kepada Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari bagaimana sikap kita melawan Belanda. Akhirnya keluarlah resolusi jihad 22 Oktober, disuarakanlah di setiap pondok pesantren. Para kiai, para ajengan, para pangarsa menyampaikan, ini siapa yang mati melawan Belanda, matinya mati syahid. Kalau mati syahid, maka lukanya akan menjadi saksi saat dia bangkit di padang mahsyar. Nyawanya tercabut dari tubuh, rasanya seperti cubitan lembut di atas pipi. Tidak akan terkena azab kubur dan tidak akan kena hisab, langsung masuk ke dalam surga. Itulah yang membuat founding father, pejuang pendiri bangsa ini, rela menghabiskan hartanya dan nyawanya. Akhirnya kita merdeka. Itulah maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, makanya sila kita yang pertama Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau mau menjaga Indonesia, maka didiklah anak-anak kita menjadi para ulama. Pesantren kita bantu, kita support, anak-anak kita masukkan ke pesantren. Jawa Barat adalah negerinya pesantren, para alim ulama, tak bisa disebutkan satu-satu saking banyaknya. Maka kalau mau menjaga anak-anak kita ini sekarang, Bapak Ibu, dirusak melalui medsos, melalui judi online, game online, melalui televisi, melalui macam-macam masuk ke dalam kepalanya. Tidak ada yang bisa kecuali pondok pesantren. Masuk pagi, keluar sore, cabut, pulang. Apa yang akan terjadi untuk anak-anak kita di masa akan datang? Banyak orang tidak mau memasukkan anak pesantren. Saya nggak mau anak saya di pesantren, Pak Ustadz. Nanti anak saya kurus seperti Ustadz Somad.
Ustadz Jujun Junaidi tamat pesantren, mendirikan pesantren, membangun pesantren, berdakwah dengan tausiah, sampai hari ini tetap hidup, sampai hari ini tetap sehat walafiat, sampai hari ini masih tetap bisa berdakwah. Yang penting apapun bajunya, apapun seragamnya, apapun jabatannya, dipakai untuk menolong agama Allah. Menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, bangun masjid, support pesantren, pakai unjung tanda tangan, tidak perlu tausiah, tidak perlu khutbah, tidak perlu tabligh akbar, cukup dengan menggunakan segenggam kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Yang bilang setuju yang nggak ada jabatan. Itu yang jawab tadi ada jabatan semua itu Pak Ustadz. Tapi Kang Emil kan tinggal 2 bulan lagi Pak Ustadz. 2 bulan lagi itu kan periode pertama. Artinya apa? Seandainya doamu makbul, kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu makbul dan engkau cuman satu doa yang mustajab, jangan minta suami yang soleh. Karena kalau kau punya suami yang soleh, kau belum tentu mau berbagi dengan orang lain. Ibu-ibu siap berbagi? Diam. As-sukutu alamatur ridho. Diam tanda setuju. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau kau dapat pemimpin yang adil, satu negeri mendapatkan keadilannya insyaallah. Amin. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Selama ini doanya Rabbi habli minas sholihin. Selama ini doanya Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Menjelang tahun-tahun politik, sertakan doa munajat kepada Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Demokrasi itu sesuatu yang biasa. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pasundan pakai sistem monarki. Kita tinggal di negara demokrasi. Gunakan hak suara, berdoa kepada Allah. Doa di Masjid Al-Jabbar lebih khusyuk, apalagi kalau memandang ke atas. Kenapa? Tulisan Allahnya besar.